itu tertarik pada untuk pengembangan minyak, maka yang kami cari mahasiswa-mahasiswa kami itu datang ke laut melakukan screening, itu dari golongan Basilarioideae, jadi dari golongan baik. Nah, mikroalga sendiri itu di dalam posisinya dalam rantai makanan di perairan itu sebagai produsen sumber makanan apapun kehidupan yang ada di laut. Nah, dia sebagai plankton tanaman, jadi fito itu tanaman, jadi plankton tanaman. Nah, itu akan menjadi sumber makanan bagi plankton binatang, zooplankton. Nah, kemudian zooplanktonnya itu nanti akan dimakan oleh ikan kecil dan ikan besar. Jadi kalau misalnya Anda lihat bahwa omega 3 itu ada di ikan, gitu kan? Ikan sendiri sebenarnya kalau lihat dari genomnya tidak menghasilkan omega 3. Nah, dia bisa menghasilkan omega 3 karena makanannya adalah zooplankton. Zooplankton itu makannya dari fitoplankton. Jadi kalau Anda menanam fitoplankton atau mikroalga, pasti akan mendapatkan omega 3. Karena itu sumber produsen yang paling banyak ditemui di perairan. Kita lanjut di sini. Nah, ini adalah peta sebaran tanaman yang ada di muka bumi, ya, itu kan. Jadi tanaman darat itu yang dalam, yang birunya dalam. Nah, Anda lihat di daerah hijau-hijau di sini, itu kan, itu adalah sebetulnya potret itu dari klorofil yang dihasilkan oleh mikroalga. Nah, klorofil itu bisa berfluoresensi, jadi kalau dalam keadaan gelap, itu mikroalga di laut itu bisa, kalau misalnya densitasnya tinggi bisa dilihat dari satelit. Ini saya ambil gambar dari fotonya NASA sekitar bulan Desember. Jadi, jadi kita lihat bahwa oksigen di sini itu kan orang pemanasan global itu karena ada CO2 bisa diturunkan karena ada proses fotosintesis, dan orang saat ini baru berfokus pada daratan, padahal laut. Jadi kita bisa mengajukan klaim bahwa dengan melaskan laut berarti kita turut juga menurunkan yang reduksi karbon karena kita menjaga laut. Nah, ini alga di laut, dia tumbuh bermacam-macam. Dia bisa tumbuh di permukaan sublitoral atau di pinggiran di situ litoral. Ada juga bisa juga tumbuh di kedalaman. Nah, ada rekan saya di Lampung, namanya Dr. Endang. Endang dosen dari Universitas Lampung, pernah melakukan penyelaman di Selat Sunda. Ini dekat Krakatau situ, kedalaman 1000 meter, ternyata ada kehidupan. Dan bahkan alga juga tumbuh di dalam kedalaman 1000 meter di situ. Karena dia menggunakan panas bumi, jadi dari kawah gunung berapi yang di bawah laut itu, untuk sumber cahaya di situ, dan dia bisa tumbuh. Jadi alga itu di lautan bisa tumbuh di berbagai macam kedalaman. Nah, alga tumbuh itu bisa memerlukan sinar matahari. Nah, ini saya akan cerita sedikit alga yang berada di perairan dangkal di sini. Nah, kita lihat di sini sinar matahari mulai dari sinar tampak, kemudian IR dan UV. UV itu panjang gelombangnya 200 nanometer, kemudian IR panjang gelombangnya 800, sinar tampak itu sekitar di sini 300 sampai dengan 700. Ini sinar tampak. Di mana dalam sinar tampak itu
tanaman-tanaman itu bisa menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk fotosintesis, menghasilkan karbohidrat, karbohidratnya untuk sumber energi sehingga tanamannya itu bisa hidup. Nah, ini adalah khasnya. Nah, di perairan kita itu diatom itu bisa tumbuh sampai kedalaman 300 meter. Laut Jawa itu termasuk golongan laut yang dangkal. Itu tidak sampai 100 atau 200 meter kedalamannya. Sehingga sebetulnya Laut Jawa itu tempat yang cocok untuk misalnya pertumbuhan diatom di situ. Nah, bagaimana terjadinya fotosintesis? Nah, kita lihat ini adalah foto diatom. Nah, Anda lihat ini yang warna-warna di sini. Ini adalah tetesan minyak yang disimpan oleh diatom itu ya, untuk sumber makanannya dia. Jadi kalau misalnya suatu saat musimnya gelap, matahari nggak masuk, dia butuh makanan. Nah, dia mengambil sumber energinya dari tetesan minyak di situ. Miriplah kelapa. Kelapa menyimpan sumber cadangan makanannya dalam bentuk minyak. Tapi singkong itu dalam bentuk karbohidrat. Nah, ini diatom itu menyimpannya minyak. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita ambil, kemudian kita foto SEM, nah ini gambarnya. Nah, diatom itu cangkangnya terbuat dari silika, jadi keras di situ. Nah, di alam diatom ini menjadi sumber makanan utama perairan, khususnya dari binatang-binatang yang bercangkang, misalnya udang, kemudian kepiting, pokoknya yang ada cangkang silikanya. Nah, itu makanan diatom tuh enak suka ya. Nah, karena di sini ada silikanya keras, itu